Dalam analisis fundamental, kita akan mempelajari laporan keuangan dari perusahaan yang akan kita investasi. Akan tetapi, hanya ada beberapa rasio saja yang sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan berinvestasi. Bersama saya Muhammad Yahya, di video kali ini saya akan menjelaskan setidaknya ada 6 rasio keuangan penting dalam analisis fundamental yang sering dijadikan oleh para analisis fundamental dalam memilih saham. Dengan mengetahui 6 rasio keuangan ini, kita akan mengetahui harga wajar saham, apakah perusahaannya bertumbuh, melihat proporsi hutang, dan imbal hasil yang diberikan jika kamu berinvestasi. Oke, yuk ketahui 6 rasio keuangan yang bisa kamu lihat dan pertimbangkan dalam memilih saham. Oke, rasio yang pertama adalah EPS atau kepanjangan dari Earning per Share. Earning per Share adalah laba bersih per lembar saham. Sebagai contoh, jika EPS sebuah perusahaan bernilai Rp100, itu artinya setiap lembar saham menghasilkan laba sebesar Rp100. Rumusnya, EPS sama dengan jumlah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya nih. Misalkan saya ambil contoh perusahaan BRI. Ya, perusahaan BRI ini mempunyai saham beredar di pasar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2020. Laba bersih perusahaannya setelah pajak adalah 1 miliar rupiah. Dan perusahaan BRI memutuskan untuk membagikan 10% dividennya nih kepada para investor. Atau bisa dibilang 100 juta karena 10% dari 1 miliar adalah 100 juta. Lalu berapa EPS atau laba per lembar sahamnya? Langsung saja kita masuk ke rumusnya. EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Karena perusahaan BRI berencana untuk membagikan dividen sebesar 10%, jadi kita masukkan deh dividen di dalam rumus. Oke, hasilnya adalah Rp900. Dan jadi laba per lembar saham atau keuntungan setiap lembar saham adalah Rp900. Dan dalam analisis rasio EPS, kita itu harus mencari perusahaan yang memiliki EPS yang bertumbuh dari waktu ke waktu atau tren positif. Dengan EPS yang terus meningkat, menandakan bahwa perusahaan tersebut bertumbuh kinerjanya. Oke, kita lanjut ke rasio yang kedua, yaitu PER atau Price to Earning Ratio. PER adalah sebuah indikator yang membandingkan harga saham dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan. Misalnya, harga saham A sama dengan 1.000 per lembarnya. Laba per lembar saham atau EPS-nya adalah Rp100. Kita masuk saja ke rumus. PER sama dengan harga saham dibagi dengan laba per lembar sahamnya atau EPS. PER sama dengan 1.000 dibagi Rp100 sama dengan 10 kali. Berarti harga per lembar saham A itu 10 kali lipat kemampuannya untuk mendapatkan laba per lembar sahamnya. Oh iya, angka PR ini berubah-ubah sesuai dengan pergerakan harga dan earning per share-nya atau EPS-nya. Secara umum, semakin kecil angka PR-nya, artinya sahamnya semakin murah atau undervalue. Sementara semakin besar PR-nya, maka sahamnya semakin mahal. Ingat, yang perlu kita cari itu saham dari perusahaan bagus yang harga sahamnya murah atau undervalue, bukan saham murah yang murahan. Oke, kita lanjut ke rasio yang ketiga. PBV atau Price to Book Value. PBV adalah sebuah indikator yang membandingkan harga saham dengan nilai kekayaan bersih sebuah perusahaan. Rumus PBV adalah harga saham dibagi dengan nilai BV atau book value. Sehingga kamu perlu tahu terlebih dahulu bagaimana cara mendapatkan nilai BV. Nilai BV bisa didapatkan dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang sedang beredar. PBV rasio adalah nilai rasio saham perusahaan yang bisa membantu para investor dalam mengambil keputusan investasi. Semakin bagus performa sebuah perusahaan, maka saham dari perusahaan tersebut biasanya akan dijual dengan nilai berkali-kali lipat dibanding dengan nilai bukunya. Jarang sekali ada saham perusahaan
yang dijual dengan 1 kali nilai buku. Setidaknya saham perusahaan bisa dijual dengan 4 kali nilai buku, 8 kali nilai buku, atau bahkan puluhan kali nilai buku. Investor berani membeli perusahaan dengan nilai yang berkali-kali lipat karena mereka percaya bahwa perusahaan itu akan memiliki performa yang baik hingga masa mendatang dan bisa mendapatkan laba. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan PBV-nya. Misalnya nih, PT BX adalah sebuah perusahaan di sektor perbankan. Nilai ekuitas PT BX mencapai 15 triliun rupiah dan saham yang beredar memiliki nilai 10 miliar rupiah. Harga saham per lembarnya saat ini adalah Rp3.000. Berdasarkan nilai PBV-nya, apakah saham PT BX disarankan untuk dibeli? Dengan menggunakan rumus sebelumnya, BV sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Diperoleh nih hasilnya, yaitu 1.500. Oke, kita sudah dapat nilai bukunya atau BF-nya, yaitu 1.500. Kita masuk ke rumus PBV-nya, yaitu harga saham dibagi nilai buku per lembar saham atau BV. Diperoleh nih hasilnya, yaitu 2. Pertanyaannya, berapa PBV saham yang bagus? Kalau PBV-nya lebih dari 1, harganya sudah over atau mahal. Kalau bisa cari perusahaan yang PBV-nya kurang dari 1 atau perusahaan yang undervalue. Rata-rata perusahaan baik itu PBV-nya di atas 1, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang di bawah 1 ya. Investor berani membeli perusahaan dengan nilai yang berkali lipat karena mereka percaya bahwa perusahaan itu akan memiliki performa yang baik hingga masa mendatang dan bisa mendatangkan laba. Namun tentunya terdapat faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, dibandingkan dengan rata-rata PBV dari tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan PBV dengan usaha sejenisnya. Oke, kita kembali ke soal tadi. Meskipun nilai PBV dari perusahaan bersangkutan lebih besar dari 1, namun berdasarkan data dari konta.co.id, rata-rata PBV industri bank selama 7 tahun terakhir menunjukkan 2,44 kali nilai rata-ratanya, sehingga PBV perusahaan bersangkutan relatif lebih rendah dari harga di pasar dan cukup potensial untuk dibeli. PBV yang tinggi bisa jadi disebabkan oleh pasar yang telah menghargai tinggi suatu saham. PBV rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau undervalue. Kalau kata Pak Leo Keng Hong, yakni perusahaan yang memiliki fundamental baik, tapi harga sahamnya salah dinilai pasar atau salah harga. Kenapa Pak Leo Keng Hong bisa bilang seperti itu? Karena dia melihat bahwa ia tahu bahwa harga saham tersebut seharusnya tidak semurah itu. Dengan melihat performa perusahaannya, jadi ia bisa bilang kalau perusahaannya salah harga. Karena dengan menggunakan ROE, kita jadi tahu perusahaan ini bagus atau tidak, keuntungan yang dihasilkan besar atau tidak. Oke, kita masuk ke rumus untuk menghitung ROE. ROE sama dengan laba bersih dibagi kekayaan bersih. Misalnya, ada 2 perusahaan nih. Perusahaan A menghasilkan laba bersih sebesar 1 triliun rupiah. Perusahaan B menghasilkan laba bersih sebesar 10 juta rupiah. Kira-kira perusahaan mana yang paling jago dalam menghasilkan laba? Yang perlu kamu tanyakan, berapa modal bersihnya atau kekayaan bersihnya? Ternyata modal dari perusahaan A sebesar 20 triliun rupiah dan modal dari perusahaan B 10 juta rupiah. Otomatis kita tahu kalau perusahaan A sudah kalah telak dalam menghasilkan laba. Oke, gini penjelasannya. Perusahaan A menghasilkan ROE sebesar 5%. Iya, karena laba bersih dibagi dengan kekayaan bersihnya, jika ditotalkan dalam persen, hasilnya adalah 5%. Sedangkan perusahaan B
menghasilkan 100%. Ya, karena 10 juta dibagi dengan 10 juta, jika dipersenkan hasilnya adalah 100%. Jadi, dengan begitu, kita tahu kalau perusahaan mana yang paling jago dalam menghasilkan laba. Ya, seperti itulah penjelasan mengenai ROE. Oke, kita lanjut ke rasio yang kelima, yaitu dividend yield. Dividend yield yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap harga sahamnya di pasar. Rumus untuk menghitung dividend yield adalah DY sama dengan dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membagikan dividen per lembar sahamnya sebesar Rp100 dan harga saham saat ini sebesar Rp1.000, maka dividen yield-nya adalah sebesar 10%. Dari DY kita bisa mengidentifikasi bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih, dan jika DY-nya terus bertumbuh tiap tahunnya, maka itu menjadi hal yang baik. Disarankan memilih perusahaan yang memiliki DY minimal sebesar 3%. Terkadang juga ada perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia pelit dalam pembagian dividen, akan tetapi menjanjikan capital gain kepada para investor. Oke, kita lanjut ke rasio yang keenam, yaitu DER atau Debit to Equity Ratio. DER yaitu rasio yang menghitung jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal bersihnya. Rumusnya, DER sama dengan total kewajiban dibagi dengan kekayaan bersih. Bila DER kurang dari 1, maka ini menandakan bahwa perusahaan memiliki hutang lebih sedikit dibandingkan modal bersihnya. Sedangkan DER lebih dari 1 menandakan bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan yang besar. Secara umum, investor disarankan untuk mencari saham yang memiliki DER tidak lebih dari 1. Oke, itulah ke-6 rasio keuangan yang penting dalam analisis fundamental. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.